Pemirsa, jelang perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika, 5.000 lebih kamar telah disiapkan untuk penonton di kawasan Mandalika. Sementara itu jumlah penonton WSBK tahun ini ditargetkan 2 kali lipat dari WSBK tahun lalu. 2 bulan menjelang perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika, pemerintah daerah bersama pelaku akomodasi telah menyiapkan setidaknya 5.058 kamar untuk penonton nanti di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. 5.000-an kamar mencakup hotel, homestay, villa hingga sarunta. Antisipasi ketersediaan kamar yang penuh, pemerintah daerah juga telah mengarahkan pelaku akomodasi seperti homestay maupun sarunta untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki rumah untuk dijadikan akomodasi sebagai alternatif. Jumlah kamar yang disediakan diharapkan dapat menampung penonton WSBK yang ditargetkan 2 kali lipat dari tahun lalu atau 40.000 penonton di tahun ini. Jumlah penonton untuk WSBK ini kan diperhitungkan sekitar 40.000, 2 kali lipat dari sebelumnya. Harapan pemerintah daerah bisa ditingkatkan dengan mengusulkan penurunan harga tiket. Warga masyarakat diharapkan menyesuaikan harga tiket perjalanan seiring makin dekatnya jadwal perhelatan WSBK pada November mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kelapa merupakan buah yang banyak tumbuh di Indonesia, bahkan dijuluki dengan buah segudang manfaat. Contohnya kerajinan unik dari olahan batok kelapa di Desa Bonder, Lombok Tengah yang menyulap batok kelapa menjadi olahan yang menarik. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Kekayaan hutan Indonesia bukan hanya flora dan fauna, namun juga ada kekayaan hasil hutan berupa kayu eboni. Dan pohon eboni ini merupakan jenis pohon langka yang hanya tumbuh di Sulawesi dengan warna serat kulit batang pohon berwarna hijau.
Pohon eboni merupakan jenis pohon langka dan mahal di dunia. Pohon ini hanya tumbuh di Sulawesi. Eboni mampu tumbuh hingga 40 meter. Sekilas warna serat kulit batang pohonnya berwarna hijau. Namun jika dipotong dan dijadikan furniture, kayu eboni cenderung berwarna hitam kecoklatan. Pohon eboni adalah tumbuhan endemik yang turut menambah biodiversity dari Geopark Maros Pangkep di tingkat nasional. Wah, ini dia tuan rumah yang saya nantikan, Makaka maura. Makaka berarti kera dan maura berarti Sulawesi. Jadi katanya mereka semua ini tuh punya nama masing-masing karena ada peneliti Italia ya. Ada peneliti Italia yang setiap tahun datang ke sini untuk memantau mereka. Memantau untuk meneliti mereka. Nah, kalau ini Lani. Lani? Hai Mama Lani. Anaknya udah punya nama belum Mama Lani? Gemes banget. Ciri-ciri makaka adalah ekornya yang lebih pendek dari kera pada umumnya. Daun dan buah adalah makanan mereka sehari-hari. Makaka maura hidup berkelompok. Ada 7 kelompok makaka hidup di sini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.